Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Siti Aminah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin membuat video tugas UTS dari pembimbing Bu Ika Aminah yang membahas tentang psikologi Islam. Jadi psikologi Islam sendiri itu apa? Yakni suatu bentuk psikolog berlandaskan citra manusia yang menurut ajaran Islam. Dalam artian yang dimaksud psikolog Islam itu adalah ilmu yang berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis yang mempelajari tentang jiwa manusia. Di sini yang dimaksud jiwa manusia bukan roh atau yang lainnya, karena kalau roh sendiri dia tuh bersifat abstrak. Akan tetapi yang dimaksud jiwa manusia yakni tentang kepribadian dia, sifat dia, dan karakter dia. Jadi psikolog Islam sendiri itu apa? Dia mempelajari tentang kepribadian, sifat, dan karakteristik orang. Terus memang psikolog Islam tidak seunggul, tidak sebagus dengan psikolog orang Barat. Akan tetapi psikolog Islam sesungguhnya sudah ada sejak dulu kala, dalam artian sejak ada dari Nabi Muhammad. Akan tetapi dulu pada masa dulu dinamakan bukan psikolog Islam, akan tetapi bisa dikatakan filsafat atau yang lainnya. Intinya sesuatu yang tentang mempelajari jiwa. Dan sekarang namanya di era sekarang banyak disebut psikolog. Dan psikolog Islam tidak akan pernah jauh dari landasan Al-Quran dan hadis. Struktur kepribadian. Teori kepribadian dalam Islam memang tidak sedinamis Barat. Akan tetapi tetap yang lebih unggul seharusnya Islam, karena Islam mereka berpedoman pada Al-Quran. Kebutuhan manusia. Kebutuhan psikolog manusia secara etimologi psikolog berasal dari kata psike yang berarti jiwa atau nafas hidup, dan logos atau ilmu. Dilihat dari arti kata tersebut, seolah-olah psikologi merupakan ilmu jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jika kita mengacu pada satu syarat ilmu, yakni adanya objek yang dipelajari. Kebutuhan 5 kebutuhan menurut Abraham Maslow. Kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan fisiologis yang merupakan kebutuhan paling dasar pada manusia. Iya, dalam artian apa? Ilmu atau pendidikan pertama atau sesuatu yang paling dasar yang dibutuhkan oleh manusia. Yang kedua, kebutuhan rasa aman dan perlindungan. Ya emang benar, setiap manusia mereka pasti mencari atau pasti memiliki yang namanya dia itu berlindung atau ingin mencari aman. Dalam artian mereka ya butuh keamanan, juga butuh perlindungan. Mereka juga butuh kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan rasa cinta, yakni kebutuhan untuk memiliki dan dimiliki, memberi dan menerima kasih sayang.
Dalam artian yang nomor 3 itu timbal balik. Ketika kita memberi, berarti kita harus menerima. Ketika kita menyayangi, berarti kita harus juga disayang gitu. Yang keempat, kebutuhan akan harga diri dan perasaan dihargai oleh orang lain serta pengakuan dari orang lain. Ya memang setiap manusia mereka pasti ingin dihargai. Tapi juga kita harus menghargai kalau kita mau dihargai. Jadinya kan semua itu pasti ada timbal baliknya. Yang nomor 5, kebutuhan aktualisasi diri. Ini merupakan kebutuhan tertinggi dalam hierarki Maslow yang berupa kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain atau lingkungan serta mencapai potensi dari sepenuhnya. Yang nomor 5 ini kebutuhan paling penting, yakni apa? Kebutuhan saling butuh antara sesama manusia. Soalnya apa? Kita ya pasti ingatlah, itu dasar mulai kita mempelajari mulai SD. Kita adalah makhluk sosial yang kita nggak bisa berdiri sendiri, tapi kita tuh pasti butuh pada yang lainnya. 4, kebutuhan manusia pada dasarnya. Pertama, kebutuhan jasmani. Kedua, perhatian dan kasih sayang. Ketiga, aktualisasi kebutuhan. Yang keempat, kebutuhan untuk memiliki kebutuhan yang terkait dengan mencari teman atau pegangan pada orang lain. Kebutuhan jasmani seperti apa? Kebutuhan yang emang dimiliki oleh individual. Dalam artian kebutuhan yang memang dimiliki oleh setiap orang, seperti oh saya butuh kecerdasan, oh saya butuh agama, oh saya butuh belajar bahasa Inggris, oh saya butuh ini. Kebutuhan yang emang dimiliki, yang emang dibutuhkan oleh diri kita sendiri, individu. Yang kedua, perhatian dan kasih sayang. Kebutuhan perhatian dan kasih sayang itu emang ya tidak jauh dari yang saya jelaskan tadi. Emang kita itu manusia butuh diperhatikan dan butuh dikasih sayang. Dan kasih sayang belum tidak diartikan percintaan, tapi seperti kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, atau kasih sayang seorang guru kepada muridnya. Itu kan termasuk butuh kasih sayang. Yang ketiga, aktualisasi kebutuhan yang terkait dengan pengembangan diri yang lebih rumit dan bersifat sosial. Yang ketiga ini lebih simpelnya kebutuhan kita ketika kita bersosialisasi terhadap sesama manusia, dalam artian bagaimana caranya kita ketika bersama dengan masyarakat, bersama dengan teman-teman. Intinya itu kita tuh membutuhkan kebutuhan itu. Kan kita ya kembali, kita kan makhluk sosial soalnya. Jadi kita ya butuh tentang kebutuhan yang berkaitan dengan sosial. Yang ketiga, kebutuhan untuk memiliki kebutuhan yang terkait dengan mencari teman atau pegangan pada orang lain. Nah, ya sama, intinya yang nomor 3 dan nomor 4 itu saling berhubungan. Intinya kita itu butuh pada sesama manusia. Jadi kesimpulannya, fase pertama, sejarah psikologi Islam berawal dari sejarah manusia itu sendiri. Ya, setiap ilmu itu, apalagi ilmu tentang psikolog yang menjelaskan tentang jiwa, itu ya berasal dari diri kita sendiri, dari manusia itu sendiri, bukan dari hewan atau bukan dari tumbuhan, bukan, akan tapi tentang manusia itu sendiri, tentang sifat, karakteristik atau kepribadiannya. Hanya pada masa itu belum dinamai psikolog, walaupun pada prakteknya telah nampak nilai-nilai psikologis. Psikologis saat itu hanya masuk dalam piranti etika dan filsafat. Jadi zaman dulu masih nggak ada yang namanya psikologi, nggak ada yang namanya psikolog. Tapi zaman dahulu itu lebih terkenal dengan kata-kata etika dan filsafat. Proses peniruan ini dalam psikologi dikenal dengan asas perilaku dari teori modeling Albert Bandura. Jadi kesimpulannya, setiap jiwa itu mempunyai kepribadian yang berbeda-beda.
Dan setiap manusia dia membutuhkan kewajiban atau membutuhkan sesuatu yang berasaskan tentang kemanusiaan. Soalnya apa? Kita tuh manusia sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paten iki kudu mudhun wonco.